Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Syairani selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum dan juga teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Kifaniura Zahra, dan ada Angel dan juga Anissa. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai topik ranah psikologi. Ranah psikologi di sini yaitu mengenai psikologi klinis, kepribadian, konseling, pendidikan, eksperimen, faal, perkembangan, kesehatan, sosial, psikometri, PEO, dan kerekayasaan. Yang pertama ada psikologi klinis. Psikologi klinis adalah cabang psikologi yang berkaitan dengan penilaian, diagnosis, dan pengobatan gangguan mental serta kondisi emosional dan perilaku. Di sini ada tokohnya itu Sigmund Freud dengan teori psikoanalisisnya yang menyoroti pentingnya alam bawah sadar dan konflik internal dalam memahami gangguan psikologis. Ranah kerja dari psikologi klinis ini dapat bekerja di berbagai tempat seperti rumah sakit, klinis kesehatan mental, atau praktik swasta. Mereka terlibat dalam asesmen psikologi, penegakan diagnosis, serta pelaksanaan intervensi psikologis. Selanjutnya ada psikologi kepribadian, yaitu cabang dari psikologi yang mempelajari pola-pola perilaku, pikiran, dan emosi yang membentuk karakter individu. Berbagai teori telah dikembangkan oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana kepribadian terbentuk dan berfungsi. Tokoh dari psikologi kepribadian ini adalah Alfred Adler, mengembangkan teori yang dikenal sebagai psikologi individual. Ia berpendapat bahwa individu termotivasi oleh dorongan sosial dan pencarian untuk mencapai superioritas. Penelitian di bidang ini seringkali menggunakan alat ukur seperti MMPI, yaitu Minnesota Multiphysic Personality Inventory, dan Big Five Personality Traits untuk memahami kepribadian seseorang. Selanjutnya ada psikologi konseling. Psikologi konseling yaitu cabang psikologi yang berfokus pada membantu individu mengatasi masalah emosional, sosial, dan psikologis melalui proses konseling. Ini melibatkan interaksi antara konselor dan klien, di mana konselor memberikan dukungan dan panduan untuk membantu klien memahami dan mengatasi masalah mereka. Tokoh dari psikologi konseling sendiri yaitu Carl Rogers. Ia memulai karirnya dari psikoanalisis dan kemudian mengembangkan pendekatan yang menekankan pada hubungan terapeutik yang empatik dan non-direktif. Rogers percaya bahwa lingkungan yang mendukung dapat mendorong klien untuk mencapai self-actualization atau aktualisasi diri. Lalu ranah kerja dari konseling, yaitu konselor dapat bekerja di sekolah, lembaga kesehatan mental, atau praktik pribadi. Mereka juga terlibat dalam program-program pengembangan sosial dan emosional serta memberikan dukungan kepada individu dalam mengatasi tantangan hidup. Lalu lanjut ada psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan fokus pada bagaimana orang belajar dan bagaimana proses belajar dapat ditingkatkan. Di sini tokohnya ada John Dewey yang mengemukakan pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya pengalaman belajar yang bermakna. Dari ranah kerja psikologi pendidikan ini dapat bekerja di institusi pendidikan, lembaga penelitian, atau organisasi non-profit. Mereka terlibat dalam penilaian psikologis siswa dan pengembangan strategi pembelajaran yang efektif. Selanjutnya dilanjut oleh Anissa. Psikologi eksperimen. Psikologi eksperimen berkecimpung dalam penelitian mengenai proses psikologis manusia yang paling dasar, seperti belajar, ingatan, sensasi, persepsi kognisi, motivasi, dan emosi. Psikologi eksperimen ini mempelajari hal-hal yang mendasari tingkah laku. Eksperimen ini diawali oleh seorang tokoh psikologi bernama William Wundt, yang dikenal sebagai penemu psikologi modern. William Wundt merupakan seorang psikolog, dokter, fisiolog, dan profesor yang dikenal juga sebagai Bapak Psikologi Eksperimental. Hasil karya dari William Wundt ini yaitu berdirinya laboratorium psikologi pertama pada tahun 1879 di Universitas Leipzig.
Di dalamnya, Wan menjelaskan mengenai pengertian persepsi dan sensasi yang menjadi tonggak berdirinya ilmu psikologi sebagai ilmu yang mandiri. Selanjutnya adalah psikologi faal. Psikologi faal adalah studi tentang fungsi-fungsi mental manusia dan peran yang dimainkan oleh pikiran dalam mengarahkan perilaku. Dalam psikologi faal, pikiran manusia merupakan fenomena yang berakar dari sistem saraf, sehingga dengan mempelajari mekanisme sistem saraf dapat mengungkap banyak hal berkaitan dengan perilaku manusia. Ranah kerja dalam psikologi faal itu meliputi neurosaintis perilaku, neurologi, dan neuropsikologi eksperimental. Psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan sebagai pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi-fungsi psikologis sepanjang hidup. Mempelajari bagaimana proses berpikir dan bagaimana kepribadian seseorang berubah dan berkembang dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Dalam psikologi perkembangan, ada seorang tokoh bernama Jean Piaget, yaitu seorang psikolog dan penemu teori fase perkembangan kognitif manusia, menjelaskan terkait asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu dalam kompleksitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan pengalaman lingkungan. Berikut ditunjukkan tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Pertama adalah tahap sensori motor. Ini terjadi pada usia 0-2 tahun, di mana pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi fisik, baik itu orang ataupun objek. Yang kedua merupakan tahap praoperasional. Ini terjadi pada usia 2-6 tahun, anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan dunia atau lingkungannya secara kognitif. Lanjut, yang ketiga adalah tahap operasi konkret. Terjadi pada usia 6-11 tahun, anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Selanjutnya, yang terakhir merupakan operasi formal. Ini terjadi pada usia 11 tahun sampai dewasa. Di sini anak atau remaja sudah dapat berhubungan dengan peristiwa-peristiwa abstrak, tidak hanya dengan objek konkret. Nah, ranah kerja dalam psikologi eksperimental itu meliputi pertama ada mempelajari perilaku dan pikiran manusia dan hewan. Lalu ada juga mengeksplorasi pertanyaan teoritis. Sering sekali dengan membuat hipotesis dan kemudian berusaha membuktikan atau membantahnya melalui eksperimen. Seperti itu. Dan menyelidiki hubungan sebab akibat. Eksperimen itu memungkinkan psikolog untuk menyelidiki hubungan sebab akibat antara berbagai variabel. Psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan sebagai studi ilmiah proses-proses psikologi yang berhubungan dengan kesehatan dan perawatan kesehatan. Psikologi kesehatan menghubungkan antara proses-proses psikologis dengan mekanisme biologis dasar. Psikologi kesehatan sering sekali tumpang tindih dengan metode psikoterapi dan psikologi klinis. Nah, apa sih perbedaan-perbedaan di antara psikologi kesehatan, psikologi klinis, dan metode psikoterapi? Yuk kita bahas. Eksperimen. Nah, perbedaannya adalah psikologi kesehatan membahas tentang kesehatan, penyakit, dan perawatan kesehatan. Sedangkan metode psikoterapi berfokus pada gangguan psikologis dalam psikologis itu sendiri. Selanjutnya adalah psikologi klinis. Psikologi klinis juga berfokus pada prediksi, pencegahan, gangguan kognisi, emosi, perilaku, serta disabilitas. Selanjutnya adalah materi psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran, tindakan, atau ekspektasi orang lain. Sesuai dengan makna sosial, yakni berinteraksi dengan masyarakat, bidang ini mencakup studi dengan prasangka, kepemimpinan, perilaku kelompok, dan interaksi sosial. Psikologi sosial dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan dan mengelola konflik dalam kantor, di mana salah satu tokoh psikologi sosial yang bernama Leon Festinger, yakni seorang psikolog sosial Amerika yang melahirkan teori disonansi kognitif dan teori perbandingan sosial. Selanjutnya adalah psikometri.
Psikometri merupakan cabang dari psikologi yang berfokus pada pengukuran dan analisis perbedaan pada faktor-faktor tertentu dalam psikologi. Psikometri berkaitan dengan konstruksi alat asesmen, instrumen pengukuran, dan model formal. Salah satu penggunaan psikometri adalah saat rekrutmen karyawan. Tokoh yang terdapat dalam slide ini bernama Francis Galton, yakni sang bapak psikometri. Karena beliaulah yang mempelopori psikometri. Beliau juga merupakan penemu tes kepribadian yang pertama. Selanjutnya adalah materi PIO atau kepanjangan dari Psikologi Industri dan Organisasi. Psikologi Industri dan Organisasi ini menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan di tempat kerja. Psikologi IO ini sering menangani masalah seperti motivasi kerja, kepuasan kerja, manajemen sumber daya manusia, dan pengembangan kepemimpinan. Salah satu tokohnya adalah Elton Mayo, yakni seorang yang mengembangkan teori manajemen sosial yang diciptakan oleh Hawthorne Studies. Selanjutnya dan yang terakhir adalah kerekayasaan. Psikologi kerekayasaan mempelajari interaksi manusia dan lingkungan kerja untuk merancang peralatan dan tempat kerja yang sesuai dengan kemampuan manusia, menganalisa interaksi antara manusia, mesin, dan lingkungan kerja untuk meminimalisir kesalahan manusia atau human error dan memaksimalkan kinerja karyawan. Berikut adalah tujuan dari psikologi kerekayasaan: mengubah mesin dan alat yang digunakan manusia dalam pekerjaannya, dan juga dapat mengubah lingkungan tempat bekerja agar lebih sesuai dengan pekerjaannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.